digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, Kau perhatian buat kami, sehingga sore hari ini kami ada, itu karena kemurahan Tuhan. Bapak, sebentar kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Kau tahu Tuhan kelemahan kekurangan hamba-Mu. Mari Bapak, pakailah hamba-Mu sebagai saluran saja, dan seluruh kata-kata bukan dari isi hatinya, tapi datang dari Kau sendiri. Firman-Lah Tuhan, kami siapkan hati kami dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita 8 hari sudah memasuki tahun yang baru ini. Kemungkinan juga di antara Bapak Ibu ada yang pernah menanyakan hatinya, kenapa doa saya belum dikabulkan? Ada pasti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Tuhan punya waktu sendiri. Seperti apa yang pernah saya ceritakan dimanapun, saya ini orang desa di Blitar, masuk desa lagi, dan keadaan rumah tangga kami sangat-sangat miskin. Saya tidak nyonok kata orang Jawa, tidak nyangka kalau sampai hari ini saya diberkati Tuhan luar biasa. Bayangkan saudaraku, saya dulu waktu mau menikah cari rumah di Kepatihan sana, cari rumah yang kecil-kecil saja, yang gedek. Tapi Tuhan memberikan saya lain. Rumah yang saya tempati sekarang ini adalah 10 kali 40 yang kena hebat malam. Gak nyono, gak sangka menantikan janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Yang penting saudara pesan Tuhan, kita setia kepada Tuhan yang seutuhnya. Jangan sampai kita punya motivasi lain. Saya kalau lihat seperti hari ini, banyak gereja-gereja masih sepi. Kenapa? Karena mereka masih tamasya di Bali. Nah ini, bayangkan aja saudara, kalau kita punya anak dulu punya anak masih kecil, mama ngomong apa? Mak, jaga rumah ya nak ya nyapu ya nak ya. Pulangnya pasti mama belikan kue. Seperti apa yang kita lakukan hari ini. Kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan membalas kebaikan kita. Saya dari kecil, waktu hujan begini saudaraku, mama bilang, ke gereja nak, hujan mah. Minta kodong gedang di sebelah. Jangan disuruh pergi ke gereja. Tidak boleh tidak. Setia kepada Tuhan itu harus. Buktinya saudara ucap Tuhan, sampai sekarang saya tidak pernah kekurangan. Bahkan apa yang tidak pernah saya pikirkan, itu Tuhan sediakan semua. Bapak Ibu kalau mau diberkati seperti saya, harus setia pada Tuhan. Dapat sore hari ini saya akan membawakan firman Tuhan. Itu jangan kecewa kalau doa saudara sampai hari ini belum dikabulkan. Yeremia 29 ayat 11.
demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, di sini dikatakan masa depan yang penuh harapan. Ini janji Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu sampai hari ini belum menerima janji Tuhan, tunggu. Ada waktu Tuhan. Karena Tuhan sendiri berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini saudara, hari depan yang penuh harapan. Saya tidak mengira kalau saya ini punya masa depan seperti ini, tidak mengira. Saya di desa sungguh-sungguh miskin. Sampai di Surabaya, ya dihina. Wong desa, ya orang Surabaya. Sampai hari ini saya belum pernah belajar kayak orang Surabaya. Kalau selama kalau meso-meso ya saudara. Kalau di Surabaya itu mesonya luar biasa. Kalau di desa saya paling pol, mesonya enak. Raimu kayak gedek gitu sudah. Paling pol begitu, nggak kotor kayak Surabaya ini. Lana wedok lain meso Surabaya minta ampun. Saya belum pernah kecewa. Apa yang pernah saya lakukan. Lalu ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya di perempatan jalan ditabrak oleh bentor. Waktu saya lampu merah berhenti, nah, waktu hijau mau jalan sih mau jalan, tapi sama bentor langsung keras ditabrak saya. Sampai ini kuku saya sebelah ini habis. Dan saya tidak bisa bergerak setengah bulan di rumah. Waktu itu saya mau mengantarkan akte baptis kepada salah seseorang yang memerlukan. Begitu saya kecelakaan seperti itu, saya tidak pernah kecewa. Saya tidak pernah, Tuhan kenapa? Saya tugas ini kok sampai kecelakaan, tidak pernah. Saya diam, apa kata Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ada satu gereja sebagai kepala, tapi saya salah duduk musuhi. Saya keluar 2 kali. Akhirnya yang memusuhi sekarang ini dipecat. Kenapa? Jemaatnya habis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak pernah hilang. Saudara kasih Tuhan, sebagai contoh yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34, saya bacakan aja. Karena itu aku berkata padamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan
dan tubuh itu penting daripada pakaian. Saya hari ini karena pakai dasi, jadi tidak pakai. Saya barusan ini 1 minggu dapat baju baru. Nggak ngambil kata orang Jawa, ada ngerti bahasa Jawa. Nggak ngambil. Sungguh. Ini dikatakan jangan khawatir. Padamlah burung di udara, yang di langit tidak menampur dan tidak menuai, cari dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih berat, lebih buruk-buruk itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan rahasia hasrat saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakul di ladang, tumbuh tanpa bekerja, tanpa meminta. Namun aku berkata padamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian indah yang satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang. Hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Jangan akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Ini sudah bersama. Dan selanjutnya mereka kata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab janganlah khawatir akan dari esok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk ini saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah. Jangan sampai kita tidak ke gereja. Seperti ini sudah dilakukan oleh umat Kristiani. Kalau sudah Desember, anak-anak pray, ibunya juga mau jalan-jalan. Nah, ini kesetiaan kita itu cari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lihat, burung di udara, Tuhan memelihara diri. Rumput, bunga-bunga dipelihara oleh Tuhan. Satu hari saudara kasih Tuhan, yang Tuhan minta kepada kita adalah ayat yang ke-33 tadi. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ini sudah kalau sampai ke yang penting melayani Tuhan sungguh-sungguh. Jangan lihat kanan kiri. Jangan lihat kalau kita ke gereja tidak senang sama si biar. Itu urusan Tuhan. Jangan lihat kalau ada buah busuk, kita akan turunkan buah itu jauh sana. Dan itu akan jatuh sendiri. Seperti saya bilang, apa yang saya alami, saya pun pernah mengeluh. Saya berserah pada Tuhan. Kalau ini memang kehendak-Mu, jadilah apa yang Tuhan mau. Saya sudah cerita di tempat ini, saudaraku. Saya diberkati Tuhan luar biasa. Rumah, kendaraan, semua Tuhan sediakan. Tapi perkenalan jalan, saya dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan. Namun saya ngomong Tuhan, sudah enak-enak hidup kok dipanggil jadi pendeta. Mau Tuhan, saya tidak mau betul-betul.
Apa yang terjadi, saudara? Saya terbakar habis dan tidak ada harapan. Rumah sakit pun menolak. Rumah sakit ngomong apa? Oh, wis ajar gini apa bisa ditandani? Gak bisa, gak pulang. Apa yang terjadi? Pikir saya ngomong sama Tuhan, saya enak. Oh, pokoknya sembuh dicik. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya, normal kembali, tidak cacat, saya mau melayani Tuhan. Ngomong demikian. Apa yang terjadi, saudara? Gak sembuh-sembuh. Akhirnya saya minta rumah sakit pulang. Sampai di rumah sakit, pulang di rumah juga tidak sembuh-sembuh. Satu hari saya keluar dari rumah. Saya rumahnya dulu di Raja Wali. Saya lihat bis, ada bis paling besar. Tapi kira bunuh diri aja. Begitu saya jalan keluar, ada suara tarik-tariknya saya. Ayo nak balik. Kamu enak bunuh diri mati. Kasihan sopir itu dihukum. Kamu 2 kali dosa. Akhirnya saya kembali. Ya Tuhan, kalau memang Tuhan sembuhkan, saya tidak akan bunuh diri. Saya kembali. Berapa persen Tuhan, saya sampai masuk di kamar. Saya bisa angkat tangannya. Asal tangan ini sudah malaikat semua, saudara. Begitu saya naik tangan saya ini, saya bilang, Tuhan, tolong, stop Tuhan, berhenti. Saya takut Tuhan itu narik tangan saya sampai capot dan enggak berdarah, sampai berdarah semua. Sejak itu, saudaraku, saya diampuni Tuhan. Dan sejak itu saya mau setia kepada Tuhan sampai hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, gak disenangi orang yang biar, dirasani orang yang biar. Yang penting saya mau melayani Tuhan. Yang bermusuhan saya saat ini berjatuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Lalu kasih teman, satu contoh. 1 Tawarik 4. 1 Tawarik 4 ayat 9-10. Ini contoh, saudara. Tuhan mau mengampuni, menyembuhkan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru pada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya. Nama di atas nama. Mamanya melahirkan anak karena kesakitan. Ada ibu yang melahirkan tak sakit? Ya, terus diberikan nama oleh ibunya karena kesakitan. Nama Indonesia itu paling gampang, enak. Tapi nama orang China itu banyak. Hoki, Hoklai, Bingkon, Bili, ada aja. Nama Indonesia paling Bagio, Bangkok, gampang. Ini saudara kesadaran, ya tes diberikan nama oleh ibunya karena waktu melahirkan ada sakit. Tapi anak-anak sekarang sudah kok berani melawan ibunya.
Ibu kalau lihat anak masih kecil dikasih handphone, tahu handphonenya, supaya anak diam. Nanti kalau anak sudah besar, berani sama orang tuanya, jangan salahkan anak. Saya dengar sendiri anak sudah berapa kali ibunya ngomong, "Nak, ayo antar mama." "Nak, ayahnya aku." Mama tanya, "Sudah lama aku saya repot, bila HP di rumah." Mama pergi pasar, "Nak, nanti nyapu yang." "Ya." Sampai rumah anaknya hendak nyapu. "Kamu aja loh, disuruh mama kok mama dengarkan." "Ngomong apa anaknya?" "Salah mama, lapor melahirkan aku loh." Jadi mamanya dimarahin, "Lapor mama melahirkan aku." Ya coba bayangkan. Kalau saya dulu disuruh mama itu nggak pernah membantah. Saya sampai hari ini menghormati kaum ibu. Saya waktu punya istri, namanya rumah tangga itu pasti ada selisih, tapi belum pernah saya geger sama istri. Akan hal yang saudaraku saya diam. Nyonya saya ngomong apa? "Lebih baik kamu pukul aku daripada kamu diam." "Kenapa diamnya?" "Diam saya cukup 1 bulan. Tak pernah nyongkok." Ini saya. Sampai hari ini saya menghormati ibu-ibu. Tak pernah saya berani sama ibu. Karena saya melihat ibu-ibu melahirkan anak, membesarkan anak, begitu susah payahnya. Dan firman Tuhan berkata apa? "Hormatilah ibu bapamu, lebih-lebih kalau ibumu sudah tua, jangan hinakan ibumu." Ini firman Tuhan. Anak-anak kalau berani sama mamanya, ngomong Jawa ini halal. Bayangkan, ajar anak-anak hormati orang tua. Ingat apa yang Tuhan katakan. Hormatilah ibu bapamu. Lebih-lebih kalau ibumu sudah tua, jangan hinakan ibumu. Ini firman Tuhan yang berkata. Marilah saudara kasih Tuhan, yang Tuhan berkata dalam benih. Yabes itu nama yang tidak harusnya dia dapat. Dia tidak marah sama ibunya. Dia berkata pada Tuhannya. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperoleh-olehku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, dan malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya." Tidak mama, tidak pernah, Yabes tidak pernah marah sama mamanya. "Kenapa mama dulu ngasih nama kok kayak gini?" Tidak. Dia berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Kadang-kadang memang saudara kasih Tuhan, nama itu saya mulai kecil tahu dengar nama itu sangat perlu. Saya nama kecil saya Beng Cuan. Beng itu terang, Cuan itu batik, rezeki. Itu kalau dibahasakan Indonesia dia itu Beng Cuan. Anak jenenge rezeki itu. Terang rezeki no ya saudaraku. Ya. Tapi nama orang Cina itu banyak memang. Cuan masa depan. Saudara kasih Tuhan, satu tahun hari ini ada satu nama
yang sangat-sangat mengecewakan, tapi Yabes tidak pernah kecewa. Dan di sini tidak dikatakan Yabes minta ganti nama, enggak. Dan tidak pernah sangat marah sama ibunya, tidak. Yang minta sama yang Maha Kuasa. Dan Maha Besar, Maha Kuasa, katakan ini, dan Allah mengabulkan permintaannya. Berkatan Tuhan, segala sesuatu mari kita berserah kepada Tuhan. Seperti yang pasti dicoba segera kejatuhan, diubah hidupnya. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Kita pun di gereja, di lingkungan kita, kalau punya masalah, jangan menyalahkan siapa-siapa. Biar Tuhan akan bertindak buat kita. Seperti saya, dimanapun Tuhan selalu bertindak buat saya. Yang barisan ini juga saya katakan, saya antarkan akte baptis, ditabrak bentor. Saya tidak marah sama Tuhan. Kenapa? Saya melakukan tugas ini kok sampai seperti ini, enggak. Tuhan selalu melindungi kita. Kita melihat Matius 7. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Ini Tuhan yang berkata sebagian janji Tuhan ini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok bagi pintu akan dibukanya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga yang akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ingat, ini janji Tuhan. Suruh kita minta, jangan segan-segan minta sama Tuhan. Tapi yang penting adalah setia kepada Tuhan dulu. Minta, maka diberi padamu. Carilah, maka ada mendapatkan. Ketoklah, pintu akan dibuka pada. Ini janji Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mintalah. Janji Tuhan itu ya dan amin. Seperti apa yang saudara lihat diri saya sampai hari ini. Saya sudah ngomong di tempat ini sejak kecil. Saya orang nggak mampu di desa. Rumah saya begitu besar sekarang, punya mobil, ya. Anak saya sekolah di Australia. Jangan berapa biaya, tapi Tuhan mencukupi semuanya. Modal utama yang Tuhan mau, yang Tuhan minta kepada kita, kita lihat ayat Matius 22 ayat 37, 38. Matius 22, 37, 38. Ini janji Tuhan harus kita lakukan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap
segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan sekal akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang paling penting adalah mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Seperti hari ini kalau Bapak Ibu ada di tempat ini, itu kesetiaan Tuhan tahu. Dia orang yang mumpung Desember, aku tak balik, nah ini sih. Tuhannya ditinggal. Itu jatuh nilai buat kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum pertama. Ini yang Tuhan minta. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang saya sebutkan tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepada jadi itu. Kalau Bapak Ibu sampai hari ini masih belum mendapat jawaban dari Tuhan, mari kita koreksi diri sendiri. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Jangan kita mengeluh. Tunggu jawaban Tuhan. Musik kembali pada tempatnya. Tunggu jawaban Tuhan. Karena waktu Tuhan dan waktu kita tidak sama. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tak ada dalam hatimu. Janjimu tetap menunggu Tuhan akan kehendak-Mu. Engkau akan merubah Tuhan segala sesuatu menjadi baik buat kami. Kalau Engkau memberkati hamba-Mu seperti hari ini Tuhan, kami juga mohon kepada-Mu, berkati sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan, Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Bapak, kami hanya bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk.
mau berdoa, kita mau kembali untuk berdoa. Kalau kembali dalam surga, kami mengucap syukur atas sore hari ini. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang telah memberikan kepada firman-Mu dan Tuhan yang telah menjadi yang terus ini Tuhan yang berikan kami kita keluar dari ibadah ini, kami terus menjadi dalam yang terang bagi hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan juga Engkau yang telah memberikan firman Tuhan. Engkau saja yang memakai beliau dan terus menjadi berkat di mana pun berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Para petugas yang bisa mengucapkan persembahan, sampai saya bacakan pengumuman. Untuk ibadah doa malam setiap hari Selasa di tempat ini jam 7 malam. Kemudian kebaktian doa pemulihan di hari Sabtu jam 6 sore hingga selesai di tempat ini. Kemudian bersama-sama kembali kita beribadah di hari Minggu di tempat ini, minggu depannya jam 4 sore hingga selesai. Itu saja untuk pengumuman sepekan. Saya memberitahu kita juga mau memberikan persembahan yang kedua untuk mungkin Bapak Ibu bisa memberikan persembahannya sambil kita bersama-sama menyanyikan lagu Betapa Baik. Mari sama-sama saya dan kita semua berdiri. Dan kami boleh mendengarkan firman-Mu kembali di tahun yang baru
banyak di antara kami mungkin yang belum menerima jawaban doa kami masing-masing. Tapi Tuhan mengingatkan melalui firman Tuhan supaya kami tetap sabar menghadapi waktu-waktu yang Tuhan tentukan buat kami. Karena Tuhan, waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Sebab itu ajar kami senantiasa menanti Tuhan. Satu kali kelak doa kami akan dikabulkan betul. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan tahu apa yang perlu dilakukan, itu yang terlebih dahulu dilakukan. Sebab itu Tuhan, Engkau akan sertai dalam hidup kami, supaya kami senantiasa berharap pada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan waktu yang terbaik untuk kami, untuk dikabulkan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan akan memberkati bagi Bapak Pendeta Lisman yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk gereja ini. Kiranya beliau memberkati dengan limpah, rumah tangganya, usaha pekerjaannya diberkati dengan limpah. Apa yang jadi kebutuhannya, Tuhan menyediakan itu semuanya. Tuhan, terutama dalam pelayanannya, supaya lagi bertambah-tambah di dalam tahun-tahun ini juga Tuhan memberkati beliau. Terima kasih Tuhan, juga mereka yang di dalam Tuhan, kiranya Tuhan juga akan menyertai dan memberkatinya Tuhan. Sehingga pemain musik, pemandu multimedia, semuanya yang terlibat dalam pelayanan memberkati semua. Yang hari ini belum tampak hadir Tuhan, mereka masih berada di tempat yang lain. Kau kembalikan semua mereka Tuhan, supaya mereka ingat akan Engkau Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengasihi mereka, kenapa mereka belum mengasihi Tuhan? Sebab itu Tuhan, ingatkan kepada mereka, supaya mereka mau berkumpul di dalam bait Allah ini untuk memuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati semuanya Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani, rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, Engkau memberkati dengan limpah. Dan apa yang jadi kebutuhan kami masing-masing, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Tuhan, sertai kami sebentar akan pulang ke rumah, di dalam perjalanan sampai tiba di rumah dan keadaan yang baik. Dan kami boleh kembali lagi minggu depan, kembali kami tetap setia beribadah untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, sertai kami Tuhan dengan kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melimpah menyertai kami sekalian sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya segala doa kami boleh naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.